Insya Allah ada Anies. Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali dengan saya Bustaminarda. Sahabat BN, teka-teki siapa yang akan didukung dan diusung oleh PDIP untuk calon gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 ini masih menjadi pembicaraan hangat di tengah-tengah publik. Menyusul putusan MK nomor 60 dan 70 baru lalu, makin hangat pembicaraan tentang hal ini. Kenapa tidak akan hangat ketika kartu Anies telah terlihat mati oleh lawan-lawan politiknya? Tiba-tiba lawan politiknya sekarang terperangah melihat kartu Anies dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, melalui putusan MK nomor 60. Sahabat BN, bicara tentang PDIP, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati tentang apakah Anies mau nurut dengan PDIP kalau dia mau maju dari PDIP, memang itu normatifnya. Sahabat BN, tidak ada tanda-tanda PDIP menolak Anies untuk maju dengan kapal PDIP. Dari seluruh pembicaraan yang disampaikan oleh kalangan PDIP, mulai dari Ibu Megawati sampai kepada petinggi-petinggi PDIP lainnya yang mengeluarkan statement tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur Jakarta hingga hari ini. Tidak ada sama sekali. Bahkan statement-statement yang dikeluarkan oleh berbagai petinggi PDIP sepertinya makin lama makin merekat PDIP dengan Anies Baswedan. Hasto menegaskan siapapun tokoh yang akan diusung oleh PDIP pada Pilkada Jakarta nanti adalah hasil suara rakyat. Hasto mengatakan PDIP telah mengutus Ketua DPP PDIP bidang luar negeri Ahmad Basarah untuk menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan. Ada, bahkan Pak Baskara juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Mengerucut ke suara rakyat. Tentang hal Anies harus nurut aturan PDIP, benar sekali. Jangan sampai nanti ketika Anies menjadi gubernur Jakarta, Anies menggergaji PDIP pula ketika berkuasa di Jakarta. Jangan. Dan ini tentu saja pengalaman dari PDIP yang dikemukakannya. Dan tentu saja Anies yang kita kenal sama ini menjunjung tinggi etika dan moral, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, tidak akan melakukan hal ini. Dan sekali lagi kita yakin Anies Baswedan tidak akan menggergaji PDIP kalau dia nanti berkuasa di Jakarta. Sebab Anies bukan berlatar belakang tukang kayu. Jadi, sahabat BN, kita melihat banyak sekali kesesuaian antara Anies dan PDIP sekarang ini. Yang pertama, dari sisi kejujuran dan komitmen.
PDIP ini partai yang jujur dan punya komitmen tinggi. Ini setidaknya dapat kita buktikan dari komitmennya Ibu Megawati terhadap aturan, terhadap konstitusi, terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, yang harus dipatuhi. Ibu Megawati merupakan seorang tokoh yang punya komitmen tinggi di dalam menuruti peraturan perundang-undangan yang berlaku, di dalam menaati konstitusi. Ibu Megawati tidak gentar oleh apapun ketika dia tidak memperbolehkan presiden 3 periode. Karena itu tidak sesuai dengan undang-undang, tidak sesuai dengan konstitusi. Sahabat BN, kejujuran dan komitmen Ibu Megawati ini seirama dengan Anies, yang kalau kita perhatikan kejujurannya, komitmennya terhadap sesuatu yang harus dituruti telah terbukti. Anieslah satu-satunya dari 3 pasangan calon presiden pada Pilpres 2024 yang punya komitmen ingin memberantas korupsi dengan cara melahirkan undang-undang perampasan aset, dan yang berani menyatakan terus terang di KPK ketika ketiga pasangan calon diundang KPK, dia hanya yang berani mengatakan koruptor harus dimiskinkan. Ini merupakan komitmen dia yang tidak ada basa-basi. Dan ini seiring dengan komitmennya Ibu Megawati Soekarno Putri, seiring dengan komitmennya PDIP. Kesesuaian lain lagi yang ada, PDIP selama ini lengkap dengan tagline partai yang sangat komit kepada perjuangan nasib wong cilik, rakyat kecil. Anies telah membuktikannya selama memimpin Jakarta, sangat berkomitmen untuk berjuang dalam kehidupan rakyat kecil di Jakarta. Bagaimana Anies memperjuangkan nasib warga masyarakat Kampung Bayam. Ini satu bukti bahwa Anies punya komitmen terhadap wong cilik, rakyat kecil. Kesesuaian apa lagi? Kesesuaian tentang senasib sepenanggungan. Kalau kita perhatikan, Anies dengan PDIP sama-sama senasib sepenanggungan. Apa buktinya? Ketika PDIP terusir dari panggung kekuasaan, di mana dia dulu yang berada pada garda terdepan memperjuangkan tercapainya kekuasaan itu. Anies Baswedan juga sedang duduk termenung, menanggungkan derita ditinggalkan oleh partai yang selama ini seperti sangat setia kepadanya. Jadi kesesuaian dari sisi senasib sepenanggungan antara Anies dengan PDIP sudah sangat sesuai. Kalau perpaduan antara PDIP yang nasionalis dengan Anies Baswedan yang nasionalis agamis, sangat klop perpaduan ini. Ketika nanti pada Pilkada Jakarta ini Anies Baswedan maju berpasangan dengan kader PDIP, maka kedua unsur ini bersatu untuk menangkan pilkada ini.
Dan ini merupakan kekuatan yang sangat sulit ditandingi oleh lawan dari manapun juga nanti. Dan yang perlu kita garis bawahi, pilkada ini bukanlah pemilihan partai, tetapi pemilihan figur. Figur Anies Baswedan yang sekarang ini sangat menjadi idaman rakyat Jakarta. Ketika nanti dipadukan dengan figur kader PDIP, merupakan kekuatan yang sulit ditandingi oleh lawan manapun juga. Dengan demikian, tidak ada lagi kalau kita lihat yang merintangi, yang menghalangi pengusungan dukungan PDIP terhadap Anies Baswedan. Hanya saja sekarang ini yang menghalangi tentu saja orang-orang, kelompok-kelompok, kroni-kroni yang tidak menginginkan Anies jadi gubernur Jakarta, yang tidak menginginkan PDIP memenangkan calon yang diusung dan didukungnya di Jakarta. Itu saja. Itu saja. Selain dari itu, sudah sesuai semuanya. Apapun yang disampaikan kepada PDIP untuk merayu PDIP, untuk mempengaruhi PDIP agar PDIP tidak mendukung Anies Baswedan, agar PDIP tidak mengusung Anies Baswedan. Di saat-saat seperti sekarang ini kita yakin tidak akan mempan. Tidak akan mempan. Kenapa? PDIP yang sekarang ini seperti ditinggalkan orang-orang yang banyak jasa PDIP kepadanya. Tentu saja hatinya tergores. Dan PDIP tentu saja punya kepentingan untuk memenangkan pilkada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota sebanyak-banyaknya. Dan ketika sekarang ini di Jakarta yang merupakan barometer politik Indonesia ada Anies Baswedan, kenapa tidak ketika Anies Baswedan bersedia berpasangan dengan kader PDIP? Demikian juga Anies Baswedan. Anies Baswedan untuk maju Pilgub Jakarta ini tentu bukan maju untuk kalah, tetapi maju untuk menang. Ketika PDIP sekarang ini ada, sudah barang tentu dia akan mau menuruti aturan yang ada di PDIP. Dan lebih dari itu, tentu saja Anies akan bersedia berkontribusi kepada PDIP, khususnya selama kepemimpinannya menjadi gubernur Jakarta nanti. Jadi antara PDIP dengan Anies Baswedan, kita melihat sekarang adalah merupakan simbiosis mutualisme yang perlu hati-hati sekarang ini. Kelihatannya baik PDIP maupun Anies Baswedan adalah upaya-upaya dari kelompok-kelompok, dari orang-orang yang tidak menginginkan PDIP memenangkan pilkada, yang tidak menginginkan Anies Baswedan menjadi gubernur. Itu saja. Bagaimana nanti untuk jangka panjang? Bukan tidak mungkin Anies Baswedan maju nanti berpasangan dengan kader PDIP pada Pilpres 2029 mendatang. Hanya saja baik untuk kemenangan di tahun 2024 pada pilkada ini nanti,
maupun untuk kemenangan di tahun 2009 nanti adalah upaya dari para pendukung Anies dan keluarga besar PDIP memerangi kecurangan di dalam pilkada dan mempersiapkan apapun bentuk amunisi untuk memerangi kecurangan pada Pilpres 2029 nanti. Jangan sampai upaya memerangi kecurangan 2029 nanti pada tahun 2029 saja. Jangan. Mulai dari sekarang ini. Mulai dari Pilkada 2024 ini. Dan ketika sekarang ini Mahkamah Konstitusi kita lihat benar-benar berpihak kepada rakyat. Ini merupakan modal utama bagi kelompok-kelompok orang-orang yang pro demokrasi untuk memperjuangkan demokrasi tumbuh berkembang dengan sehat di negeri ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa